Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang masih heboh ya, heboh dana Basnas yang dibagikan oleh Ganjar kepada kader PDIP yang menuai kontroversi, dan itu juga mengundang kritik habis-habisan, termasuk dari ya oposisi, yaitu Demokrat ya. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Ketahuan salurkan dana zakat kepada anak buah Megawati, Ganjar Pranowo habis dikuliti. Kok tega? Sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Renanda Bahtiar menyorot tajam manuver dari Ganjar Pranowo baru-baru ini. Dirinya keheranan dengan sikap gubernur tersebut yang menyalurkan dana zakat dari masyarakat kepada kader PDI Perjuangan. Penyaluran dana tersebut sendiri diketahui dalam rangka untuk merenovasi rumah salah satu kader partai tersebut jelang ulang tahun partai Wong Cilik itu. Hal tersebut yang membuat Renanda geram dan mempertanyakan penggunaan dari dana zakat dari Basnas itu. Kok tega? Dana zakat dari masyarakat diberikan ke kader partainya, tulis @Renanda Bahtar ya. Ditulis dilihat suara.com pada Sabtu 31 Desember 2022. Ganjar Pranowo sendiri memberikan klarifikasi terkait dengan kabar penggunaan dana Basnas sebagai bantuan untuk renovasi rumah kader PDI Perjuangan. Ganjar mengungkapkan kalau awalnya bantuan tersebut hendak menggunakan dana pribadi, apalagi penyerahan bantuan dilakukan untuk merayakan HUT ke-50 PDIP. Ia baru mengetahui kalau Basnas juga ikut andil dalam dana bantuan tersebut. Itu baru diketahuinya di lokasi pemberian bantuan. Adapun Basnas menyalurkan bantuan sebesar 20 juta. Basnas mengklaim penyerahan bantuan tersebut tidak menyalahi aturan. Meski sempat kaget, Ganjar tetap menerima bantuan dari Basnas walaupun dananya masih belum cukup untuk melakukan renovasi rumah kader. Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar 50 juta. Nah, sisanya nanti saya yang menyelesaikan, kata Ganjar di Semarang, Sabtu 31 Desember 2022. Setelah mengetahui bantuan itu diprotes, akhirnya Ganjar mengambil sikap yang menariknya. Ya, saya yang perintahkan untuk ditarik, ucapnya. Kandidat terkuat calon presiden 2024 itu menjelaskan kalau dana bantuan Basnas belum dicairkan, oleh sebab itu ia memutuskan untuk mengalihkan bantuan Basnas untuk membantu warga lain. Uangnya memang belum diberikan juga. Dana Basnas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain, tuturnya ya. Apakah kita masih bisa percaya akan diberikan bantuan kepada warga lain? Mengingat kita tidak bisa mengontrol ya. Ya sobat sekalian ya, itu ya memang harus diwaspadai gitu ya. Dan ini adalah risiko dari politisi ya, ketika mengabadikan manuvernya dalam melakukan bantuan ya, tetapi ternyata ada Basnas ikutan. Nah, ini memang apakah itu by intention ataupun kecelakaan gitu ya. Nah memang kita sesalkan gitu ya, masih banyak orang-orang yang miskin ya, yang itu ya sangat tidak elok jika hanya disalurkan kepada orang-orang kader dari PDIP. Mengingat orang-orang yang miskin ya di Jawa Tengah itu juga banyak sesuai dengan data yang ada di media gitu ya. Dan ini adalah persoalan, dan tentu saja ini akan menjadi bulan-bulanan kepada Ganjar, dan segera harus bisa mengklarifikasi. Dan juga benar-benar yang kita khawatirkan adalah apakah dana saat ini ya sudah tepat sasaran. Maka itu yang juga disampaikan ya, desakan dari MUI sendiri dari Anwar Abbas untuk melakukan yang namanya audit. Nah, audit ini memang harus dilakukan ya untuk memberikan kepastian, kepercayaan kepada publik terhadap dana Basnas yang penyalurannya harus tepat sasaran. Nah, yang menjadi permasalahan apakah audit itu akan bisa benar langsung eksekusi atau hanya sekedar desakan yang tidak perlu untuk ditindaklanjuti. Nah, ini kan persoalan.
Nah, kita juga khawatirkan ada dana-dana dari institusi lembaga negara lain yang mengumpul dana dari masyarakat yang itu patut diduga akan bisa diselewengkan untuk kepentingan politisi yang berkuasa, ya, termasuk juga saat ini gubernur yang mempunyai kekuasaan untuk lebih menggunakan, dan kemungkinan ya dana-dana itu juga bisa dialokkan untuk kepentingan partai politik atau dalam hal kampanye misalnya, yang itu patut kita waspadai dan perlu kita kontrol sebagai civil society untuk untuk kepentingan civil society juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.